Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, Ustaz. Masya Allah. Selamat sore, Ustaz. Selamat sore, Ustaz. Naam, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat Muin TV dimanapun pemirsa berada, kembali lagi pada acara Ngopi, Ngobrol Perkara Iman di bulan Ramadan ini, Masya Ustaz. Allah. Di namanya temanya nih ngopi, Ustaz. Ya gitu. Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan. Sebelumnya saya Alhamdulillah. tanya dulu, karena temanya ngopi, Ustaz Sirat suka ngopi nggak, Ustaz? Alhamdulillah, walaupun jarang ngopi. Aduh. Oh, ini berarti golongan orang-orang yang ngopi asam lambungnya naik ini. Gitu. Nggak apa-apa, kali ini kita nggak ngopi, Ustaz. Nggak akan Ya. buat asam lambung naik. Ya. Tapi kali ini kita bakal ngopi yang menambah iman. Oh, gitu. Bukan menaikkan asam lambung, tapi menaikkan iman insya Allah. Ya, ya. Nah, begitu sahabat Muin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ke-23, Masya Allah, nggak Ya. terasa, Ustaz ya. Oke. Sudah 7 hari, 6 hari atau 7 hari lagi kita selesai dan Ramadan akan meninggalkan kita semua. Tentunya ada orang-orang yang bersedih dan ada orang-orang juga yang senang ketika Ramadan ini akan berakhir. Ya. Ya, tentunya kita semua bisa menyesuaikan diri. Sedih karena Ramadan berakhir dan senang karena Allah Subhanahu wa taala insya Allah menghapuskan dosa kita semua. Amin. Amin, amin. Ya, oke, Ustaz. Ini di hari ke-23 Ramadan nih. Kira-kira di ceritanya Ustaz Sirat di selama Ramadan ini bagaimana nih, Ustaz? Selama 23 hari menjalani Ramadan ini. Tantangannya. Apalagi kan setahun sebelumnya kita pandemi nih, Ustaz. Oke. Nah, sekarang sudah mulai kembali seperti biasa. Kalau dulu kan memang sebelum pandemi kita masih sholat tarawih berjamaah, kemudian apa namanya, acara-acara itu rame, kita bisa Ya, ya. berkumpul bersama keluarga. Nah, tahun ini pas pandemi itu berubah. Kemudian sekarang kita kembali lagi. Nah, Ya. cerita dari Ustaz Sirat seperti apa nih, Ustaz? Ya. Selama Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk Ramadan di tahun ini, insya Allah jamaah sudah mulai lebih ramai lagi. Itu Alhamdulillah. setiap masjid, setiap mushola, alhamdulillah sudah mulai ramai, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak termasuk anak-anak. Itu jadi kalau dulu masih renggang, sekarang sudah rapat lagi, dan acara takjil dan subuhan juga sudah mulai ramai. Masya Allah, Nah, itu gitu, intinya. alhamdulillah, ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, saya sempat lupa karena Ya. memang gimana ya? Kalau berbicara tentang Ustadz Yusuf Sirot ini, insya Allah semua pemirsa Muin TV ini pasti kenal sama beliau ini karena beliau ini humas begitu, Ustadz ya, di Ya, Madrasah alhamdulillah. Muallimin ini. Jadi yang memberikan informasi, alur informasi itu semua dari Ustadz Yusuf Sirot. Jadi santri kalau nggak kenal yang namanya Ustadz Yusuf Sirot itu keterlaluan ya. Begitu juga dengan para asatidz yang lain. Insya Allah rata-rata semua masyhur. Ustadz Yusuf Sirot itu Ya. adalah Ustadz yang masyhur di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Baik, Ustadz. Langsung saja, sore hari ini kita akan membahas mengenai ketentuan dari zakat fitrah itu sendiri. Karena memang ini mau masuk ke akhir Ramadan, ada amalan yang wajib ya, Ya. yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Ya. Di antaranya adalah zakat fitrah itu Ya. sendiri. Nah, bagi sahabat Muin TV dimanapun sobat berada, jangan lupa kita ada kewajiban yang namanya zakat fitrah. Kalian kalau masih bingung tentang bagaimana zakat fitrah itu, ketentuannya seperti apa, kemudian amalannya seperti apa. Nah, kita dengarkan pemaparan dan penyampaian serta tausiah dari Ustadz Yusuf Sirot. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para jamaah Muin TV rahimakumullah. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki puasa yang ke-23 hari. Mudah-mudahan puasa yang selama ini kita laksanakan, baik ibadahnya, sholatnya, puasanya, kemudian baca Al-Qurannya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang berkaitan dengan zakat fitrah. Betul. Tentunya di dalam hukum zakat ini memang ada dua. Yang pertama ada disebut dengan zakat fitrah, yang kedua ada disebut dengan zakat mal. Nah, tentunya para hadirin sudah cukup paham
bahwa zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan bagi orang yang punya kekayaan. Nah, sedangkan untuk zakat fitrah ini adalah zakat yang diwajibkan oleh Allah berdasarkan Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad SAW, diwajibkan kepada setiap orang muslim dan mukmin, baik besar maupun kecil. Maka tentunya di sini zakat fitrah itu disebut dengan zakat yang diwajibkan kepada personal, kepada perorangan. Nah, maka tentunya zakat fitrah di sini, zakat adalah pensucian, fitrah berarti jiwa. Pensucian setiap diri umat manusia dari setiap kekotoran atau dari perbuatan yang sia-sia. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW, farada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat al-fitri untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apa tujuan daripada zakat fitrah itu? Rasulullah menyampaikan yang pertama adalah tuhratal lisaim, yaitu membersihkan setiap orang yang berpuasa. Dari apa kesuciannya ini? Anil lagwi warafathi, dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan atau ucapan yang kotor. Nah, ini sangat agung. Betul. Sabda Nabi Muhammad SAW ini, orang yang berpuasa dengan mengeluarkan zakat itu akan menghapus dosa-dosanya anil lagwi warafas, dari perbuatan yang atau perkataan yang sia-sia dan perbuatan yang kotor tadi itu. Nah, ini yang pertama tujuan daripada kita mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, watu matan lil masakin, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Nah, maka dua tujuan inilah yang menjadikan bagaimana zakat fitrah itu diwajibkan. Nah, tentunya diwajibkannya juga kepada siapa? Tentunya kepada orang yang mampu. Nah, mampunya ini sejauh mana? Yang menjadi pertanyaan, standar kemampuannya itu. Kalau kita melihat, memang standar kemampuan orang yang wajib mengeluarkan zakat itu memang dikategorikan orang yang mampu. Orang yang mampu itu gimana? Nah, maka orang yang mampu itu adalah orang yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk besok hari. Oh gitu. Jadi misalkan contohnya besok itu atau setiap hari keluarga itu makan cukup sehari semalam itu 50.000. Kok dia memiliki kelebihan dari 50.000 itu, entah itu 70.000, 100.000, berarti orang ini sudah dikategorikan sebagai orang yang mampu. Berarti ada kewajiban bagi orang ini untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, hadirin rahimakumullah, memang di sini yang perlu diperhatikan, Ustadz, saya memang sehari-hari kemampuannya kurang dari 50. Tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, kok ada kelebihan pendapatan saya. Jadi 100.000, bahkan 150.000. Apakah saya wajib berzakat fitrah? Sementara di bulan-bulan sebelumnya pendapatan saya 50.000. Nah, maka ketika ada muncul permasalahan ini, itu disilahkan kepada orang tersebut, kira-kira dirinya sudah menjadi orang mampu belum? Jadi tergantung yang muzakinya. Tergantung muzakinya. Oh, iya. Kalau dirinya merasa mampu dan ingin mengeluarkan zakat fitrah, itu lebih baik. Itu lebih utama. Jadi jangan merasa kita tidak mampu karena penghasilannya kurang daripada 50.000, kemudian kita tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, itu jangan begitu. Tapi kita lihat dulu tujuannya. Nah, walaupun untuk itu hadirin rahimakumullah. Nah,
ketika kita mengeluarkan zakat fitrah dan kemudian pada waktu itu kita memang merasa mampu dan juga ada orang yang mengatakan mampu, tetapi ketika menjelang Idul Fitri atau di malam Lebaran itu kok ada orang kaya, orang yang mampu juga memberikan kepada kita. Apakah kita harus menolak atau tidak? Nah, di sini tentunya kalau terjadi hal semacam itu, maka kita tetap menerima pemberian daripada orang lain. Oh, berarti dia menjadi Walaupun mustahik. menjadi mustahik, walaupun kita sudah mengeluarkan zakat. Oh iya, iya. Karena merasa kita mampu. Tetapi ketika orang lain ada yang memberikan kepada kita, atau bahkan amil misalkan memberikan kepada kita, itu tidak usah menolak. Karena ada kemungkinan menurut orang lain atau menurut amil kita adalah bagian daripada golongan yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Nah, maka di dalam hukum Islam itu yang mendapatkan zakat fitrah itu kan ada dua. Betul. Pertama adalah fakir, yang kedua miskin. Nah, mungkin yang perlu kita jelaskan di sini adalah fakir itu apa? Nah, fakir itu kan memang ada banyak ya yang menyampaikan orang yang fakir itu adalah orang yang istilahnya tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, atau bahkan tidak punya penghasilan. Nah, sedangkan miskin itu punya penghasilan, punya punya rumah, tetapi tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, maka di sini tentunya tadi sudah saya sampaikan, walaupun ada orang dikategorikan fakir dan miskin, tapi dia merasa mampu untuk mengeluarkan zakat, itu juga tidak salah. Ketika kita menerima juga zakat dari orang lain juga tidak salah. Nah, maka di sini hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah zakat fitrah berkaitan dengan bagaimana Allah ingin memberikan kepada kita tentang kesucian jiwa. Kesucian jiwa supaya kita merasa diberikan rezeki oleh Allah, kemudian merasa bersyukur dan diberikan lagi kepada orang yang menurut kita itu lebih istilahnya apa? Lebih kurang daripada yang kita miliki. Masya Allah. Itu terkait muzaki dan mustahik, Ustaz, ya. Mustahik. Kalau untuk ketentuannya, Ustaz, ukuran dari zakat itu kan, karena memang kita sering ini di tempat saya misalkan, ada yang tanya tempat saya itu ukurannya kita ngasih beras sekian kilo misalkan. Oh, di tempat saya itu enggak, ada yang ngasih uang sekian puluh ribu. Nah, kira-kira yang paling afdal yang mana nih, Ustaz? Ya, yang paling afdal memang kalau kita kembali kepada sabda Nabi Muhammad SAW bahwa zakat fitrah itu adalah bahasa dalam Al-Quran itu kan satu istilahnya apa? Ada yang mengatakan 2,5 liter, ada yang sampai 3 liter atau 3 kilo kan gitu. Nah, walaupun di sini mungkin ada orang yang berbeda-beda. Nah, berkaitan dengan masalah ukuran itu, ya itu istilahnya kembali kepada hitungan yang sudah sering dipakai oleh kita. Nah, artinya kurang tidak boleh, tapi lebih boleh, lebih baik gitu istilahnya. Ukuran soknya bahkan sekarang itu kalau kita lihat sudah ada ukuran tersendiri ya. Oh ya, yang timbangan sok itu. Timbangan sok itu. Ya. Nah, timbangan sok itu sehingga itu bisa mempergunakan itu. Mungkin ada yang mud, ada yang sok, karena sementara kan untuk zakat fitrah menggunakan sok. Nah, itu ada yang hitungannya 2,5 liter, ada hitungannya 3 liter. Nah, itu bisa dipergunakan itu juga. Nah, berkaitan dengan uang dan beras yang kita keluarkan untuk zakat fitrah itu kembali kepada hukum, artinya apa? Beras yang kita keluarkan itu adalah beras yang biasa kita makan. Oh, berarti ukuran harganya dari yang kita makan. Misalnya kita makannya rojo lele. Nah, ada mentik wangi, beda harganya. Gitu. Oh, berarti dilihat dari harga beras itu. Dilihat dari harga beras itu. Kalau memang kita biasanya harga beras misalkan 12.000, nah berarti ketika kita mengeluarkan zakat itu seharga beras 12.000 itu. Oh, begitu ya. Dikali 1 sok. Oke. Nah, sekarang misalkan kalau berbentuk uang, nah tinggal berarti 12.000 dikali 2,5 atau 3 kilo. Nah, itulah yang dikeluarkan untuk mengeluarkan zakat
fitrah. Oke, Masya Allah. Nah, menarik nih, Ustaz. Ada pertanyaan Ya. mengenai zakat ini. Ini muncul di masyarakat. Ketika misalkan dia malam ke-1 sampai ke malam ke-20 Ramadan itu, atau hari ke-20 itu dia tidak punya apa-apa, Ustaz. Kemudian ada dari orang-orang yang apa namanya muzaki itu memberikan zakat ke si mustahik tadi, karena dia dikategorikan sebagai fakir dan miskin tadi. Nah, apakah boleh si mustahik ini, si penerima ini membayarkan seperti yang Ustaz Sirat tadi singgung kan? Boleh nggak dia bayar pakai harta yang dia dapat dari zakat tadi? Dia dapat, misalkan dia dapat 10 liter. Nah, 2,5-nya itu dia bayarkan buat zakat dari yang zakat tadi dia dapat. Nah, itu kira-kira bagaimana, Ustaz? Ya, tentunya ketika ada permasalahan semacam begitu, kembali kepada hukum tadi. Kalau merasa kita istilahnya cukup, berkecukupan, itu silahkan. Karena ada juga begini, secara tersirat ya kalau kita baca itu bahwa kenapa orang kaya memberikan zakat fitrah kepada orang fakir dan miskin di malam hari raya, itu supaya di hari raya itu dua golongan umat manusia itu ikut senang dan bahagia dalam merayakan hari raya. Sama-sama menikmati. Sama-sama menikmati, sehingga tidak merasakan lagi dia besok makan apa. Nggak perlu mikir. Nggak mikir. Maka kenapa zakat fitrah itu diberikan pada malam hari raya. Nah, cuman memang ada juga pendapat yang lain. Boleh nggak zakat fitrah itu diberikan mulai dari minggu pekan pertama, Ramadan pertama, atau bahkan di pertengahan Ramadan, atau bahkan di hari Ramadan. Nah, memang dilihat dari beberapa pendapat itu, semuanya membolehkan. Boleh dibayarkan di hari awal, boleh diberikan di tengah-tengah, bahkan lebih afdalnya nanti memang diberikan di akhir Ramadan. Dalam arti tujuannya tadi, supaya orang fakir miskin itu di hari raya itu memang istilahnya tidak mikir lagi apa yang harus dia makan. Berarti tujuan utamanya adalah bagaimana kita sesama muslim itu, ada yang fakir dan miskin, besoknya dia tidak memikirkan lagi mau makan apa. Nah, gitu. Sama-sama bahagia. Sama-sama bahagia. Nah, kalau memang tadi dia hanya merasa cukup, ya mau mengeluarkan zakat, ya monggo. Itu istilah. Jadi kembali kepada personal masing-masing berkaitan dengan merasa mampu atau tidak. Karena itu bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah, bahwa Allah telah menitipkan sebagian harta kepada kita, maka kita juga harus berbagi kepada orang lain. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Wajib tentunya dengan mengeluarkan zakat fitrah itu. Nah, kalau sunnah berarti dengan mengeluarkan infak dan sedekah. Nah, gitu. Monggo misalkan kita mau infak atau sedekah, nah itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang kita merasa belum wajib zakat, ya berarti kita mengeluarkan infak dan sedekah. Nah, gitu. Nah, ini menarik, Ustaz. Ketika misalkan tadi kita sudah membicarakan mengenai ketentuannya zakat, terus ukuran, mustahik dan muzakinya. Nah, sekarang bagi orang, contohnya misalkan bagi Ustadz Sirat ataupun bagi pemirsa Muin TV dimanapun berada itu, dia punya anak. Sementara anaknya belum punya penghasilan. Maka yang wajib untuk membayarkan zakat itu kira-kira siapa, Ustaz? Bapaknya kah, ibunya kah, atau misalkan anak ini sudah punya penghasilan sendiri, misalkan dia jualan, nah boleh nggak dia membayarkan zakatnya sendiri dan orang tuanya? Bagaimana itu? Ya, yang tentunya berkaitan dengan siapa yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Buat keluarganya. Buat keluarganya. Memang yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah itu adalah kepala keluarga. Artinya dalam hal ini adalah bapak. Kenapa bapak? Karena bapak itu adalah sosok orang tua yang memang secara aturan agama dia berhak atau berkewajiban untuk mencari nafkah. Betul. Maka untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, termasuk di dalamnya juga adalah berkaitan dengan zakat fitrah, itu bapaknya lah yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, bagaimana kalau ada seorang anak yang sudah merasa mampu? Apakah dia boleh membayar sendiri? Nah, tentunya dalam hal ini Islam juga tidak melarang. Boleh. Artinya boleh seorang anak membayar zakatnya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah punya penghasilan sendiri. Jadi sudah tidak bergantung lagi kepada
kehidupan Kehidupan orang orang tua tuanya. gitu. Atau mungkin bisa jadi orang tuanya sudah tidak mampu, Nah, tidak gitu. bisa mencari apa namanya, sudah tidak punya penghasilan, Nah, maka anak penghasilan. ini apa namanya boleh membayarkan zakat Boleh bagi membayar orang zakatnya tuanya. untuk keluarganya karena bisa jadi dia adalah sebagai sumber kehidupan di keluarga Oh, gitu, betul. sebagai di sini tukang tulang punggung. Oh ya, tulang Nah, punggung. bagaimana sekarang kalau misalkan suaminya ngapunten, misalkan suaminya sudah tidak bisa bekerja, Mm-mm. sementara yang bekerja adalah istrinya. Boleh nggak istrinya Nah, membayarkan zakat untuk suaminya. suaminya? Nah, tentunya dalam hal ini karena istrinya yang menjadi tulang punggung di dalam keluarga, bukan berarti Mm-mm. diserahkan kepada suami untuk memberikan zakat fitrah. Tetap dalam ini karena istrinya yang menjadi tulang punggung kehidupan, karena suaminya mungkin ada sesuatu hal secara Uzur ya, qadarullah, Ustaz. uzur dan lain sebagainya, maka tetap karena istrinya punya penghasilan, maka dia juga yang harus mengeluarkan zakatnya untuk keluarga, Masya baik Allah. suaminya maupun untuk anak-anaknya gitu. Oke, terima kasih Ustaz Sirat. Menarik ketika kita berbicara mengenai zakat fitrah ini karena memang ini adalah kewajiban seorang muslim yang harus ditunaikan di bulan Ramadan ini. Iya. Oleh karena itu, kami dari Muin TV mengingatkan Ustaz ya, kita Ya. mengingatkan juga kepada pemirsa Muin TV dimanapun pemirsa berada untuk membayarkan zakat fitrahnya. Tapi terakhir nih Ustaz, Oke. lebih afdol mana kita bayar zakat fitrah langsung ke fakir dan miskin Oke. selaku mustahik, Oke. atau kita kasih ke amil Ustaz? Amil yang tahu kalau oh ini nih sasarannya tepat. Nah, kira-kira kalau yang lebih afdol mana Ustaz? Ya, dalam rangka tujuan untuk pemerataan kepada fakir miskin memang lebih utama melalui amil. Mm-mm. Artinya amil yang akan mengumpulkan, kemudian setelah amil mengumpulkan, amil yang akan memberikan kepada fakir miskin secara merata. Betul. Nah, memang yang lebih utama adalah kalau menurut saya adalah lebih kepada melalui amil zakat itu. Lebih rata Ustaz Lebih ya. rata sehingga tidak ada penumpukan di salah satu Betul. orang, sehingga semua orang ke sana terus karena merasa orang itu mohon maaf ya misalkan lebih miskin daripada betul. orang lain. Nah, sementara orang lain merasa sudah punya motor dan lain sebagainya sehingga nggak diberi gitu. Wah, betul, Nah, betul. itu sehingga memang lebih utama ini melalui amil. Heeh. Nah, maka kalau di dalam hukum Islam itu misalkan bagaimana kalau di suatu kampung sudah fakir miskinnya sudah terberikan, sementara zakat fitrahnya kok masih ada, maka diperbolehkan untuk memberikan zakat fitrah itu di luar daerah di mana dia berada. gitu. Gitu, misalkan, loh, Ustadz gimana kalau zakat fitrahnya masih numpuk, Mm-mm. tetapi ini sudah hari raya ini. Oh ya, itu gimana itu Ustaz? itu Sering kali gimana banjir kalau gitu gitu ya. kan? Nah, maka itu tidak mengapa. Mm-mm. Istilahnya tidak mengapa nanti diberikan setelah hari raya gitu. Yang penting kan dari muzakinya sendiri Yang sudah sudah membayarkan diberikan. Kemudian karena penyalurannya waktu dan kesempatan itu mungkin karena kurang Mm-mm. begitu banyak, maka itu istilahnya tetap sah zakatnya, tetap diterima zakatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman memang proses penyalurannya yang memang agak terlambat gitu. Jadi boleh saja nanti zakat fitrah itu jadi bukan berarti dikategorikan sedekah tentunya, tapi itu juga tetap dikategorikan sebagai zakat gitu. Kalau ada memang istilahnya zakatnya masih numpuk tapi karena penyalurannya agak kesulitan dan lain sebagainya, nanti bisa dilakukan dengan nanti setelah bulan Ramadan atau setelah salat Idul Fitri. Oke, baik. Oke, terima kasih Ustadz Sirat. Ini menarik ya. Kalau bicara masalah zakat itu nggak akan ada kelarnya. Pasti ada muncul pertanyaan-pertanyaan. Karena memang di tiap daerah itu beda Ustadz. Kayak misalkan di beberapa daerah itu ya benar kata Ustadz Sirat tadi, menumpuk. Jadi dianggap ini tokoh tokoh masyarakat yang sudah sepuh, kemudian miskin. Biasa itu numpuk ke situ tuh. Oh, itu bisa jadi ladang panen itu buat si mustahik panen itu. tahunan. Iya, betul. Bagi mustahik itu panen tahunan itu. Sementara ternyata masih banyak fakir yang sebenarnya lebih fakir lagi dibanding orang ini. Mungkin orang tadi juga bukan kategori miskin. Itu diberikan, sementara yang fakir di daerah tersebut banyak. Oleh karena itu mungkin ya memang lebih afdol di zaman sekarang karena ada amil yang lebih yang lebih tahu siapa yang berhak ya kita salurkan ke amil. Begitu kurang lebih sahabat Muin TV dimanapun sobat berada di hari ke-23 Ramadan ini.
ya mari kita tingkatkan kualitas amalan kita, salah satunya adalah menunaikan zakat fitrah tadi. Jangan sampai terlewat. Ini sisa 5 sampai 6 hari lagi Ustaz ya. Kita masuk ke hari yang fitri, Idul Fitri. Oleh karena itu sebelum kita closing, kita mau kita mendengar bersama dulu nih dari Ustadz Yusuf Sirat bagaimana closing statement di sore hari ini gitu Ustadz. Para hadirin jamaah rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita bahwa Allah sudah memberikan rezeki yang begitu banyak kepada kita semuanya. Baik rezeki kesehatan, rezeki harta kekayaan dan lain sebagainya. Maka sebagai tanda syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban-kewajiban setiap individu untuk mengeluarkan apa yang kita lakukan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka ketika Allah memberikan kelebihan harta kepada kita, maka di bulan Ramadan ini ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, maka untuk itu kepada para jamaah, para ibu, para bapak, monggo di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita tunaikan sesegera mungkin zakat kita. Alangkah lebih baiknya zakat fitrah kita ini disalurkan melalui amil-amil yang sudah ditetapkan oleh takmir masjid atau mungkin pengurus kampung. Oke, bisa lihat lajismu juga. Lajismu nanti monggo itu mungkin nanti lebih baik. Karena itu nanti akan penyalurannya lebih luas lagi dan lebih bermanfaat untuk setiap umat manusia. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semakin baik lagi. Zakat yang kita salurkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan keberkahan bagi hidup kita dan keluarga kita untuk hari ini dan masa yang akan datang. Kita jasan mungkin sebagai closing dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf Sirat sudah menyempatkan waktunya di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Semoga puasa kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ampunan sehingga kita dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa itu. Amin. Oke, begitu sahabat Muin TV dimanapun berada. Intinya adalah pada sore hari ini sebelum menjelang buka puasa ini di ngopi ke-24 Ramadan ini ngobrol perkara iman, semoga bisa meningkatkan keimanan kita semua. Saya Muhammad Deden Irwandi bersama Ustadz Yusuf Sirat. Kami pamit undur diri. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.